Oke, baiklah. Sebelumnya saya akan absensi dulu ya. Maisela Mega Pramesti, apakah hadir? Iya Pak, saya hadir. Oke, baik. Stefani Arlin Chandra. Iya Pak. Oke, baik. Zahra Jodi Rahma Julia. Hadir Pak. Oke. Nadia Amelia belum kelihatan. Edgar Devas Geraldo Ampuku. Ada Pak, hadir. Ya, ini yang presentasi kita hari ini ya. Oke, bagus. Oke, Stefanus Briandanu juga belum kelihatan. Oke, tidak apa-apa. Nanti yang belum kelihatan bisa saya share untuk ini. Nah, dia sudah join, terima kasih. Yang belum bisa masuk di link hari ini, nanti kita akan share videonya di YouTube saya, begitu ya. Oke, saya akan review sebentar mengenai TTS kemarin, tes tengah semester. Ya, kalian sudah mengerjakan dengan bagus, dengan maksimal begitu. Mengenai tes tengah semester. Berdasarkan hasil tes tersebut, saya menyimpulkan bahwa pembelajaran kita sudah berjalan dengan baik ya, berdasarkan hasil tes tersebut. Tidak ada yang mendapatkan nilai di bawah dari 75 begitu ya. Nah, pada setengah semester kemarin kita belajar dari pengantar perkuliahan sampai dengan negara berketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang kita waktunya untuk melanjutkan atau istilahnya kita menyambung materi mengenai negara berkemanusiaan yang adil dan beradab. Materi akan disampaikan oleh Devas Geraldo. Nanti Gerald bisa share screen sendiri ya? Iya Pak, bisa Pak. Oke. Kepada Edgar Devas Geraldo Ampuku, saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Waktu kurang lebih ya sekitar 30 sampai 40 menit. Nah, silakan. Sabar ya Pak. Ya. Materi mana? Sabar ya Pak, aku ganti HP dulu Pak. Oh ya, silakan. Oke, sambil menunggu Viral mempersiapkan diri, kita akan sedikit mengulas bagaimana mengenai fungsi-fungsi atau kedudukan Pancasila ya sebagai dasar negara. Kita pelajari bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan pedoman atau petunjuk di dalam melakukan tingkah laku sehari-hari. Pancasila sejak dahulu memang menjadi suatu dasar, tetapi pada saat zaman kerajaan Majapahit itu terjadi beberapa agama ya di situ pada saat itu semboyan yang
melakukan atau semboyan yang didengungkan adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini mengandung makna juga menyatukan dari berbagai agama. Pada saat itu adalah agama Hindu dan agama Buddha, gitu. Oke, silakan Gerald. Pak, layarnya udah kelihatan belum? Sudah. Selamat siang, teman-teman. Saya Edgar Cevas Geraldo Pugo. Hari ini akan mempresentasikan tentang negara yang berkemanusiaan adil dan beradab. Yang pertama, konsep kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila merupakan filsafat negara karena sila-sila dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan, meski sila mengandung suatu nilai yang berbeda dengan sila yang lain. Menurut Dewan Perancang Nasional, Dewan ini mewakili dengan penjelasan bahwa berkemanusiaan adalah daya serta karya budi dan hati manusia untuk membangun dan membantu kesatuan dengan sesama manusia baik secara lokalitas juga. Hakikat sila kedua Pancasila. Pemahaman atas sila kedua ini dalam wujud bertumbuh berkembangnya kesadaran, sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan terhadap diri sendiri maupun juga terhadap alam. Ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978. Tapi ini memberikan isi makna sila yang meliputi 1. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama. 2. Saling mencintai sesama manusia. 3. Mengembangkan sifat toleransi. 4. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 5. Tidak semena-mena terhadap sesama, dan seterusnya. Pandangan sila kedua Pancasila terhadap hubungan antar bangsa. Pandangan Pancasila terhadap antar bangsa terlihat pada rumusan sila kedua. Sila terkandung pandangan dan sikap bangsa Indonesia kepada bangsa lain. Hubungan negara dengan warga negara Indonesia. Hubungan negara dengan warga negara Indonesia sebenarnya sudah ada di Pancasila kedua yang menjadi suatu landasan. Kesimpulan, haruslah kita pahami bahwa bangsa atau negara ini merupakan suatu kumpulan individu-individu yang hidup dalam suatu wilayah yang bersatu karena mempunyai rasa dan tujuan sebagai suatu bangsa Indonesia. Dan setiap individu memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Jadi kita harus bisa saling menghargai. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Kira sudah mempresentasikan dengan tetap adat ya. Ya, tadi sudah dijelaskan mengenai negara berkemanusiaan yang adil dan beradab. Itu merupakan suatu sila yang ada dalam Pancasila, yaitu sila kedua. Sila kedua ini mempunyai makna ya, atau mempunyai simbol bahwa kita di dalam berkehidupan itu tidak bisa hidup sendiri atau tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Atau dengan kata lain, manusia sebagai makhluk sosial atau zoon politikon. Kita mengenal ya, manusia tidak dapat mencukupi kebutuhan sendiri, jadi maka manusia membutuhkan orang lain. Dalam hubungannya dengan orang lain, itu kita harus memiliki rasa kemanusiaan, yaitu saling tolong menolong, menghargai ya, satu sama lain, bekerja sama. Nah, maka akan menimbulkan suatu perasaan adil, ya, menimbulkan suatu perasaan adil dan beradab.
Nah, setelah adil itu maka akan dicapai atau akan tercapai manusia yang beradab. Nah, lawan dari beradab adalah biadab ya. Nah, maka Pancasila dalam sila kedua ini kalau ukurnya atau nanti hasil akhirnya itu adalah sila kelima, yaitu masyarakat yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan sosial dapat dicapai oleh seluruh rakyat Indonesia. Inti dari sila kedua itu adalah itu. Jadi keadilan, rasa kemanusiaan itu akan menimbulkan suatu keadilan, dan nantinya setelah merasa adil suatu kelompok atau kerumunan manusia itu akan tercipta masyarakat yang beradab. Ya, beradab di sini berarti mempunyai tata krama, mempunyai tingkah laku, pola-pola tingkah laku yang baik begitu, sehingga dapat terwujud masyarakat yang berkeadilan sosial. Ya, terus Viral, walaupun singkat ya, nah, nanti kita bisa diskusi dalam tanya jawab gitu. Saya ingin memberikan waktu kepada teman-teman sekalian yang lain untuk menanggapi begitu, menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh teman kita. Saya yang pertama ke Nadia dulu. Nadia, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya atau menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Edgar Kevas Giral. Silahkan. Apakah Nadia Amelia bisa mendengar suara saya? Ya. Silakan. Baik. Mungkin belum terdengar ya suara dia. Maaf, saya sedang memahami materi tadi karena terlalu singkat. Oh iya, oke baik. Atau mungkin di skip dulu, nanti saya kembali ke Nadia ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, saya ke Maisela dulu. Silakan Maisela. Halo Maisela. Iya, Pak. Mungkin kalau untuk sejauh ini, saya juga masih memahami dulu tadi materinya. Tapi untuk ya sejauh ini saya masih setuju juga dengan yang kayak Pak Dian tadi sudah sampaikan. Jadi kan kita juga sebagai manusia yang manusia sosial itu kita juga punya apa ya, harus punya rasa kemanusiaan gitu, biar kita harus punya rasa kemanusiaan biar bisa terciptanya rasa adil sendiri, begitu sih Pak. Mungkin nanti kalau saya ada pertanyaan bisa tanyakan. Oke, ya karena tadi sangat padat ya, disampaikannya sangat padat, mungkin teman-teman lain ya baru memahami gitu. Materinya agak singkat soalnya kemarin, sebuatnya buru-buru soalnya
saya ke Jogja lihat ada teman kecelakaan gitu. Jadi waktu saya singkat sekali, Pak. Oh ya, tidak apa-apa. Yang penting sudah ada usaha untuk membuat dan mempresentasikan pada hari ini. Mungkin bisa ditampilkan ya, ditampilkan lagi Gerald untuk PPT-nya supaya teman-teman lain bisa melihat lagi. Ya, bisa. Itu mungkin bisa dijelaskan ya, yang slide sebelumnya. Ya, mulai dari slide pertama ya ini. Oke. Ya itu nanti beradabnya itu pakai B ya, bukan pakai B. Oke, tidak apa-apa. Halo, Pak. Ya, Saya punya pertanyaan, Pak. oh ya, boleh silakan disampaikan. Jadi ini intinya itu menjaga hak kemanusiaan secara merata gitu ya, artinya dalam kehidupan masyarakat. Itu benar? Halo, halo. Ya, silakan. Apakah sudah Eh, selesai pertanyaannya? jadi ini intinya dari presentasi ini itu apa? Menjaga kewenangan dan hak asasi manusia yang ada di dalam kehidupan masyarakat gitu ya. Oh ya, Iya. Gerald, apakah bisa menanggapi pertanyaan dari Brian? Oke, mungkin stop sharing dulu, stop share screen dulu. Soalnya ini saya agak bingung Pak inti dari presentasinya. Ya, oke. Ya, Gerald tadi, apakah bisa menanggapi dari pertanyaannya Brian? Oke, mungkin jaringannya lagi terputus. Tolong ulangi lagi Brian pertanyaannya. Untuk Jadi ini aku mau tanya singkat tentang intinya itu biar saya bisa tanya lebih lanjut dari materi ini. Jadi inti dari presentasi ini itu apakah benar tentang menjaga unsur kewenangan dan hak asasi manusia yang ada di dalam kehidupan masyarakat seperti itu. oke, kewenangan HAM ya dalam masyarakat. Oke, Gerald, silakan. Ya, Pak, Jadi, itu di presentasi oh saya iya, iya. ada Oke, oke. kesimpulannya. Ya, jadi memang kendalanya ya dalam online itu seperti ini ya. Tidak apa-apa, memang kita dalam jaringannya kadang bagus, kadang tidak bagus ya, tidak apa-apa. Tadi disampaikan oleh Brian, apakah inti dari materi ini adalah menjaga atau apa ya istilahnya itu mengaktualisasikan ya unsur-unsur dan nilai-nilai atau apa ya, bukan kewenangan ya. Jadi unsur-unsur atau prinsip-prinsip menjaga hak asasi manusia begitu dalam masyarakat ya. Nah itu nanti bisa dijawab oleh Gerald. Ya, Pak, inti dari presentasi saya memang itu apa unsur-unsur tentang sila kedua dan intinya dan tujuan dari sila itu. Tapi materinya sangat singkat karena waktu saya, Pak.
Oh ya, oke. Bisa dilanjutkan pertanyaannya Brian kalau sudah memang intinya memang itu Oh, gitu. Oke, Pak. Jadi kalau memang intinya tentang unsur hak asasi manusia, saya punya dua pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama itu mengenai situasi dan kondisi eh, yang ada di dalam sistem pidana, khususnya pada situasi di penjara Indonesia. Jadi seperti yang kita ketahui itu, kita tidak tahu kan di balik layar pidana penjara itu seperti apa. Nah, saya itu punya eh, teman yang habis keluar dari penjara, bisa dikatakan seperti itu. Nah, di dalam penjara itu eh, sistemnya itu tidak transparan sama sekali. Jadi eh, masuk penjara itu ada yang dikatakan sebagai perkenalan, yaitu dianiaya seperti itu, dan bahkan ada yang meninggal karena itu, karena dari penjaga penjara itu sendiri, dan mereka mengatakan kepada media bahwa yang dianiaya itu meninggal karena sakit. Nah, masih ada banyak lagi situasi dan kondisi yang tidak kondusif di dalam penjara yang menurut saya mengabaikan unsur-unsur hak asasi kemanusiaan itu sendiri. Nah, menurut Gerald, bagaimana pendapat Gerald terhadap hal tersebut? Apakah ada solusi yang eh, dapat menyelesaikan hal ini? Karena menurut saya hal ini itu susah dikuak karena ini tertutup oleh pihak-pihak yang berwajib seperti itu. Nah, yang pertanyaan yang kedua, pertanyaan saya singkat aja, bagaimana menurut Gerald terhadap eh, diberlakukannya hukum pidana mati di Indonesia? Oh ya, saya akan jawab pertama pertanyaan yang kedua. Menurut saya tentang hukum mati itu sudah melanggar HAM. Karena hak asasi manusia kan pertama hak untuk hidup. Jadi itu sudah sangat melanggar. Jadi menurut saya kalau bisa ditiadakan atau hukuman mati itu diganti jadi penjara seumur hidup apa? Karena itu secara tidak langsung kita memaksa orang lain untuk membunuh. Gitu. Jadi kita berdosa. Ya, terima kasih. Dan untuk pertanyaan pertama tentang bisa ulangi pertanyaan pertama tadi? Jadi intinya itu di dalam situasi di kondisi penjara itu banyak hal yang tidak terkuak oleh media bahkan khalayak masyarakat, yaitu a- tidak adanya keadilan dan mengabaikan unsur hak asasi kemanusiaan seperti mati di penjara penjaga karena penjaga sipir itu sendiri, atau eh, adanya pidana lagi yang ada di dalam penjara itu, seperti namanya itu penjara tikus atau seperti apa ya, lupa namanya itu. Mereka diberlakukan semena-mena, jadi di, hanya ditempatkan pada satu tempat dan mereka tidak bisa bergerak kemana-mana. Itu menurut saya sangat mengabaikan hak asasi manusia. Kalau menurut Kira, eh, bagaimana pendapat Kira terhadap hal tersebut, dan apakah ada solusi yang mutakhir bagi permasalahan ini? Jadi inti pertanyaannya perlakuan sipir penjara gitu terhadap tahanan atau terhadap tahanan dan tahanan lain. Inti pertanyaannya itu banyak banyak perlakuan Oh, yang sipir ada di tahanan. dalam penjara itu yang mengabaikan hak asasi manusia seperti itu. Menurut saya itu kan itu kita tidak tahu karena media tidak pernah diekspos masalah tentang itu. Di koran juga nggak ada. Yang tiba-tiba sudah ada yang meninggal dalam penjara karena kasus pemukulan apalah. Menurut saya nggak bisa jawab masalah itu soalnya saya kurang informasi tentang masalah itu. Tapi menurut saya ya itu sangat melanggar hak asasi manusia karena sudah melakukan kekerasan secara tidak ada dalam peraturan. Oke, aku mau menanggapi jawaban kamu tadi yang kedua terkait itu
pidana mati melanggar sila kedua ini. Jadi beberapa tahun yang lalu ada pengedar narkoba, bandar narkoba yang besar di Bali kalau nggak salah. Itu pada masa pemerintahan Pak Jokowi juga. Secara sigap Pak Jokowi langsung menjatuhkan pidana hukuman mati kepada mereka yang menarik perhatian dunia. Nah, jadi kalau pidana mati melanggar sila kedua, mengapa Presiden kita sendiri, Pak Joko Widodo, memberlakukan hukum pidana mati terhadap salah satu perbuatan pelanggaran hukum itu? Begini bro, ini kan hukumnya untuk pengedar narkoba. Kamu tahu tidak berapa orang mati tiap hari karena narkoba? Ya, itu saja. Terima kasih. Jadi itu silanya itu hanya berlaku pada beberapa pelanggaran tertentu gitu ya, inti dari jawaban kamu? Bukan beberapa, tapi maksudnya kayak kau seorang pembantai begitu. Kalau kau tetap dibiarkan hidup, kau akan terus membantai. Secara tidak langsung pengedar narkoba ini adalah pembunuh generasi muda bangsa. Secara tidak langsung. Dan sangat merusak. Jadi kalau seperti pengedar narkoba yang dihukum mati ya, menurut saya itu tidak masalah. Karena kenapa dia sangat merusak dan membunuh. Itu masalah utama negara sekarang ini. Karena banyak generasi muda yang rusak karena narkoba, melakukan pembegalan, pencurian, dan lain-lain. Karena ya narkoba. Terlanjur ketagihan. Dia tidak tahu cari uang di mana. Banyak kasus kriminal terjadi karena narkoba. Jadi menurut saya tindakan Pak Jokowi untuk membunuh siapa itu bandar narkoba terbesar itu, kalau nggak salah ekstasi kan, siapa namanya itu yang hukuman Iya, mati itu. kayaknya ekstasi. Jadi Lalu ini jawaban kamu intinya itu karena sila kedua berlaku jika memperhitungkan dampak yang diberikan di akhirnya gitu ya, intinya. Halo, halo. ya halo, Jadi jawaban kamu intinya itu sila kedua berlaku dengan memperhitungkan dari dampak pelanggaran yang sudah dilakukan gitu ya. iya, Oke, makasih. ya, Oke, ya jadi kalau membahas mengenai hukuman mati ataupun tentangan dengan Pancasila atau tidak memang suatu topik yang menarik untuk kita dapat perbincangkan ya. Tetapi pada saat itu banyak pertimbangan juga yang bagaimana Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi bisa bisa menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang. Nah, pastilah itu banyak pertimbangan dan sudah dipikirkan secara matang begitu. Oke, tadi sudah terjawab pertanyaan dari Brian kepada Gerald. Nah, saya inginkan itu seperti ini. Jadi pola-pola komunikasi di presentasi seperti ini. Jadi ada hubungan atau ada saling keterkaitan antara presentator dengan pelanggan begitu. Oke, silahkan yang lain. Saya tidak akan menunjuk ya. Silahkan yang mau bertanya. Tapi semua wajib bertanya. Jadi silahkan. Azahra atau Stefani atau Nadia yang belum menanggapi. Maaf Pak, saya izin bertanya. Silakan. Apakah suara saya kedengaran? Ya, terdengar. Untuk Kak Gerald, saya ingin
apakah penerapan kemanusiaan yang adil dan beradab sudah diterapkan dengan baik di negara kita ini? Lalu bagaimana dengan rakyat yang belum mendapatkan keadilan dalam memenuhi haknya? Tolong pendapatnya, Kak Kira. Terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari suara teman Stefani. Menurut saya keadilan di negara kita ini ya sangat tidak adil karena masih banyak kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia. Terus, bisa ulang tadi pertanyaannya? Baik, Kak. Pertanyaannya, apakah penerapan kemanusiaan yang adil dan beradab sudah diterapkan dengan baik di Indonesia? Lalu, bagaimana dengan rakyat yang masih belum mendapatkan keadilan untuk memenuhi haknya? Seperti itu. Untuk yang pertanyaan kedua tadi yang bagaimana rakyat yang tidak terpenuhi haknya kan, itu menurut saya itu peran pemerintah sih yang harus bijak. Soalnya sekarang negara kita, kalau kita nggak berduit kita akan dibelaikan begitu. Jadi untuk keadilan kita lebih ke investor bukan ke rakyat. Ya, apakah sudah terjawab pertanyaan dari Stefani? Silakan Stefani. Iya Pak, saya juga setuju dengan jawaban Kak Gerald, karena memang di Indonesia ini terkadang rakyat itu sering disepelekan oleh pemerintah seperti itu, dan rakyat pun terkadang tidak mendapat haknya mereka, karena mungkin rakyat hanyalah rakyat, bukan seperti pejabat-pejabat tinggi seperti itu. Ya, Kak Gerald cukup menjawab pertanyaan saya. Terima kasih, Kak. Ya, jadi memang kita lihat situasi yang ada sekarang ini banyak ya kita tidak bisa menyalahkan siapapun ya, karena di dalam pemerintahan itu banyak kelompok-kelompok kepentingan ya. Jadi kelompok A membawa kepentingannya suatu kelompoknya sendiri, dan kelompok B juga ya pasti mempunyai kepentingan, atau membawa kepentingan dari kelompoknya ya. Maka kita bisa pahami bahwa hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang merasa bisa merasa tercukupi ataupun merasa menjadi penguasa yang seperti kelompok-kelompok kepentingan. Nah, seperti itu. Jadi kita tahu ya kondisi Indonesia memang seperti itu, tetapi lama-kelamaan nanti sesuai dengan perkembangannya akan ya nantinya bisa tercipta terwujud sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya semoga saja pemerintah yang sekarang lebih mengedepankan kepentingan rakyat begitu. Kita sudah tahu banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah kita yang sekarang ini dibandingkan dengan hal yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya ya. Kita tahu ada pembangunan tol di Papua kok dibangun tol padahal jalannya gunung-gunung. Ya, itu memang sudah ada di pemerintahan kita yang sekarang. Kita tahu bahwa Bapak Jokowi membangun tol Trans Papua yang kilometernya sangat-sangat banyak gitu ya. Dan lain sebagainya bisa kita tahu. Nah, itu salah satu wujud di dalam pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat khususnya rakyat
Indonesia. Ya, memang kalau kita lihat kondisi sekarang ini masih jauh dari kesempurnaan yang kita idam-idamkan. Tetapi saya percaya, saya yakin semakin ke depan nanti Indonesia akan semakin maju, akan semakin sejahtera. Ini ada di tangan kalian-kalian semua sebagai generasi muda. Nah, itu bagaimana caranya untuk menjadi wakil-wakil rakyat ataupun meningkatkan sektor-sektor ekonomi. Saya kira itu yang saya tanggapi dari Stefani dan Gerald. Selanjutnya, Zahra, silakan. Baik, Pak. Mungkin pertanyaan saya hampir mirip sama Stefani. Bagaimana sikap Kak Gerald kalau jika belum semua masyarakat menerapkan perilaku sesuai dengan sila kedua? Atau sikap yang seharusnya dilakukan oleh negara jika belum semua masyarakat menerapkan perilaku sesuai dengan sila kedua. Apakah sudah bisa dipahami ya pertanyaannya? Menurut saya, ya untuk warga negara yang tidak menaati atau menuruti aturan dari sila kedua, ya hukuman, harus kena pidana atau kena ganjaran begitu. Karena hal seperti itu tidak bagus untuk dibiarkan karena akan merusak kesenjangan masyarakat. Bagaimana Zahra, sudah merasa terjawab atau belum? Belum, Pak. Maksudnya itu gimana contoh sikap pemerintah untuk bagi masyarakat yang belum menerapkan perilaku sila kedua itu harus gimana ya ngomongnya? Harus ditindaklanjuti dengan tindakan gimana gitu. Ini contoh sikap pemerintah kan terhadap masyarakat. Ya, maksudnya tuh sikap pemerintah tuh harus gimana gitu. Ya kan saya bilang tadi sudah diberi ganjaran atau hukuman, diberi pidana kepada masyarakat yang melanggar begitu. Ya, jadi akan diberikan sanksi begitu ya? Ya, atau hukum yang ada diberatkan lagi agar masyarakat ini taat gitu. Bagaimana Azhara? Iya Pak, sudah cukup Pak. Ya, memang kita merasa jikalau melanggar sila Pancasila itu memang gimana ya? Itu Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum, ternyata. Jadi Pancasila sebagai seperti pusat tertingginya dari segala hukum yang ada di Indonesia. Di bawahnya itu ada ketetapan MPR, di bawahnya itu masih ada undang-undang, masih ada peraturan pemerintah dan sebagainya, sampai peraturan daerah kabupaten dan peraturan daerah kota begitu. Jadi tidak bisa kita ya memang bisa sih, tapi tidak bisa kita kategorikan melanggar sila kedua bisa dihukum. Nah, ya itu bisa, tapi wujud konkretnya apa? Selanjutnya sila kedua yang dilanggar itu wujudnya apa? Nah, itu berkaitan dengan apa gitu ya. Jadi kalau kita tarik apakah bisa dihukum, ya bisa. Itu kemanusiaan yang harus beradab. Contoh saja membunuh. Nah, membunuh itu adalah salah satu contoh pelanggaran atau penyimpangan dari sila kedua, karena
dia tidak memanusiakan manusia. Jadi dia anggap manusia lain itu lebih rendah dan dibunuh seperti binatang. Jadi wujud nyatanya adalah seperti itu. Maka pemerintah atau peran dari pemerintah itu wajib hukumnya untuk menghukum pelaku pembunuhan. Saya kira seperti itu untuk mungkin inti dari pertanyaannya seperti itu yang dimaksudnya. Jadi bukan ya memang pelanggaran sila kedua. Biasanya kalau sila kedua itu kita wujudkan dalam hal yang ringan-ringan saja, tapi dalam hal ini bisa diwujud nyatakan dengan peraturan-peraturan di bawahnya Pancasila begitu. Yang terakhir silakan Nadia. Baik, pertanyaan saya, jadi dalam sila kedua ini kata adil, banyak sekali pelanggaran dalam kata adil itu, maupun dalam hal yang besar ataupun yang kecil. Nah, jadi saya ingin bertanya saja, bagaimana, apa yang akan kamu lakukan bila kamu berkesempatan menjadi seorang presiden, bagaimana tindakanmu dan sikapmu, dan ya apa yang akan kamu lakukan, misi, visi, apakah kamu akan memperhatikan hal-hal kecil itu, ataukah mungkin dari pengalaman atau memperhatikan lingkungan sosialmu selama sebelumnya saat kamu menjadi warga sipil. Begitu saja. Jadi pertanyaannya jika saya jadi presiden kan? Ya, berhubungan dengan sila kedua tersebut. Yang pertama yang saya akan lakukan adalah memerdekakan Papua Barat. Karena Papua Barat itu kesenjangan sosial masih, ya kasihan mereka di sana. Sampai-sampai mereka menolak untuk melahirkan karena anak mereka begitu melahirkan dibunuh. Jadi percuma untuk mereka melahirkan. Yang kedua, memeratakan pembangunan. Ya, terima kasih. Oke, apakah ada tanggapan dari Nadia? Ya, terima kasih untuk jawabannya yang pertama, tapi saya rasa jawaban yang kedua memang pendapat sebagai misi seorang jika berkesempatan menjadi presiden, tapi kurang sesuai dengan pertanyaan saya mengenai sila kedua yang ada kata adil yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tersebut. Oke, Gerald, apakah mau menanggapi lagi? Maksudnya kurang paham dengan jawaban saya yang mana ya? Pembangunan atau memerdekakan Papua Barat? Maksud saya jawaban pertama memang terima kasih cukup menjawab pertanyaan saya sesuai dengan pertanyaan saya di sila kedua tersebut, tapi untuk yang jawaban kedua itu hanya seperti misi visi presiden, tapi tidak berkaitan dengan sila tersebut. Tapi terima kasih. Oh iya. Oke, baik. Mungkin bisa ditambahkan ya, supaya lebih spesifik mengenai seperti tindakan nyata atau tindakan real. Kalau berkesempatan menjadi presiden, apa yang dilakukan seperti membuat aturan mengenai kebebasan yang bertanggung jawab ataupun sebagainya yang sesuai dengan sila kedua ini. Itu. Oke, baik. Apakah masih ada pertanyaan yang lain dari teman-teman untuk Giral? Ya, semua sudah bertanya, semua sudah berkomunikasi antara
presentator dengan penanggap. Ya, luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Sudah hampir 1 jam ya kita berdiskusi, kurang 10 menit ini. Ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab ini mempunyai suatu misi. Sila ini berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia lain. Ya, karena manusia tidak bisa hidup sendiri, maka manusia membutuhkan orang lain. Ya, dari membutuhkan orang lain ini kita akan bekerja sama, akan berinteraksi dengan orang lain. Maka timbul hubungan saling ketergantungan, saling bergantung individu dengan individu yang lain. Nah, dari pola hubungan tersebut tercipta suatu pola-pola hubungan, ya bisa merugikan, bisa menguntungkan. Ya, yang diharapkan adalah kehidupan yang pola hubungan yang menguntungkan, begitu. Dari sisi itu, maka kehidupan yang diharapkan itu menguntungkan adalah tercipta rasa adil, ya, adil dan beradab. Nah, beradab itu maksudnya mempunyai nilai-nilai yang baik dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Begitu. Oke, terakhir Gira, silakan untuk closing statement dari presentasi hari ini, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Semoga jawabannya saya berikan sesuai dengan pertanyaan yang kalian berikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Gira yang sudah presentasi dan teman-teman yang lain yang sudah menanggapi. Bagus. Hari ini kita diskusinya itu begitu ya. Untuk minggu depan, siapa yang presentasi? Dari Selasa depan, siapa yang presentasi? Masih ingat? Materinya mengenai negara berkerakyatan ya. Siapa? Apakah Hadis Giral? Saya, Nadia ya? Azara? iya Pak. Oke. Ya, dipersiapkan ya materinya, dipersiapkan untuk PPT-nya nanti bisa dikirim ke saya begitu. Oke, untuk mengakhiri kelas hari ini kita akan berdoa begitu ya. Gerald bisa pimpin kita dalam doa? Bisa, Pak. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita menyelesaikan kelas kita pada siang hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, tolong Engkau berkati kami semua pada hari ini, minta mengikuti kelas Pancasila. Semoga semua yang kami pelajari hari ini dapat kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong berikan kesehatan kepada dosen dan juga kepada mahasiswa agar bisa terus mengikuti perkuliahan Pancasila sampai akhir semester. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Semoga kalian tetap sehat semua, tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Semoga materi yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama boleh lah, silakan.